Haleluya. Baik saudara, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa saudaraku untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami tahu semua karena Tuhan, dan kami datang untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang berbahagia Tuhan Yesus. Mulai dari WL, singer, pemain musik, soundman, aser, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi. Biarlah melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Dan aku percaya kalau Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau akan lakukan perkara-perkara besar di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau akan bekerja di tengah-tengah kami, Engkau akan lakukan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja, memakai setiap umat-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat juga hamba-Mu akan menamburkan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan pengurapan yang baru. Biarlah firman yang hidup, yang akan berkuasa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini adalah firman-Mu sendiri, adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi semuanya umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara kami dalam perjalanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi, biar kami boleh bersama-sama di tempat ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami siap pada saat pagi hari ini untuk menyembah-Mu. Sebab kami tidak ragu akan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat pujian ini bersama-sama, katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai,
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini dari awal. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan kami ya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat tanganmu, katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
tidak akan gentar sebab Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Hati kami percaya, iman kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak takut, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau mulia Tuhan. Selama-lamanya Kau yang kami sembah. Kepadamu kami bang berseru Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pertahanan kami, Engkau kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan
Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamat kami ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu kami berseru. Amin. Padamu berseru.
berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Terpujilah namamu di atas segalanya ya Tuhan. Kau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Dan hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa, haleluya. Setiap kita yang percaya, mari dengan saya katakan amin. Sekali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya semua, shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Saya melihat dari tempat ini wajah Bapak Ibu semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama, amin. Mari sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Serukan sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Sebelum kita bersorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan, izinkan saya bertanya, mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya. Haleluya, tidak ada semua jemaat yang setia, semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita, amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Engkau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jaminan hidup kami, Engkau benteng hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. Berjalan bersamamu, tak akan kami gentar, tak akan ku
bersama-sama sorakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan kami takut Tuhan, ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku. Boleh bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan kami takut Tuhan, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sorakan sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami tidak akan takut bersamamu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, Allah El Elyon, dan Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah kami yang El Shaddai. Kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami gereja-Mu GBI My Family Tuhan. Tetap bersyukur dan tetap datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu ketika kami datang mendekat kepada Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, untuk memberkati keluarga besar GBI My Family dan semua masyarakat yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Lewat ibadah ini kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada keberanian untuk percaya bahwa Allah ada bersama dengan kami. Lewat ibadah dan firman yang akan kami dengarkan Tuhan, kami percaya ada berkat yang memberikan keberanian, keyakinan, iman yang baru bagi kami Tuhan. Untuk percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu GBI My Family, berkati semua keluarga besar GBI My Family dimanapun mereka sekarang berada dan yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepada Allah, sehingga semua ini boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk mengikuti ibadah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat ibadah. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Termasuk di dalam ibadah online, di dalam gereja maupun di rumah, Tuhan selalu hadir. Hari ini saya ingin mengajak jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Ibu Ros. Kita percaya ini adalah pengakuan iman kita, bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Saat
Firman-Mu di dalamku, Engkau menenangkan hati kami, menenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, jadikan ini sebagai doa kita bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Ialah Engkaulah perisai. Ialah masuk. Kami percaya Engkau yang selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami dan memegang tangan kami. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Kita katakan dengan iman, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku victory, jadikan ini pengakuan iman kita. Sebab Kau besertaku, ku
bersama-sama kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi victory. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama sujud di hadirat untuk mengingat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu itu adalah perisai dan pagar tembok, dan Engkau selalu berjanji menyertai kami dan memegang tangan kami serta memberi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu di GBI My Family di tempat ini. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengar pesan-pesan firman-Mu, kami rindu Tuhan menyambut dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang ajaib, yang luar biasa, di mana bersama-sama kita dapat beribadah di tengah kondisi dunia global hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sudah menuntun kita untuk tema kita di bulan ini, New Dimension in Faith, yaitu dimensi yang baru di dalam iman kita. Katakan amin. Jadi ada sesuatu dengan iman ini yang Tuhan mau kita ini percaya dengan level yang lebih tinggi, dengan dimensi yang baru. Kalau selama ini seseorang ibaratnya percaya hanya dengan kapasitas 1 sendok teh, lalu menjadi 1 sendok makan, maka hari ini Tuhan ingin kita percaya 1 mangkok, 1 baskom, 1 galon, bahkan 1 bendungan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dimensi itu berbicara ukuran. Dan kita tahu bahwa ukuran iman itu begitu penting untuk menerima janji Tuhan. Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang rindu untuk menerima mujizat, jadilah sesuai dengan imanmu. According to your faith, be it done unto you. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu begitu penting untuk kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini banyak negara mengalami lockdown. Ya. Lockdown itu artinya mereka tidak boleh masuk maupun keluar. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama seluruh rakyat dan penduduk. Oleh sebab itu,
anjuran lockdown bagi banyak negara. Nah, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita menghormati pemimpin bangsa kita. Ada amin? Apapun anjuran dari pemerintah untuk tinggal di rumah, ibadah di rumah, itu ada kebaikannya. Bekerja, work at home, ya, sekolah-sekolah libur, itu ada tujuannya. Karena kita melihat di negara-negara seperti Inggris, Italia, dan bahkan negara-negara tetangga kita, ada anjuran untuk lockdown. Nah, untuk kita ikuti apa saran pemerintah. Nah, tetapi untuk kita semuanya umat Tuhan, istilah lockdown sesuai dengan Alkitab itu memiliki singkatan yang harus kita cermati sebagai umat Tuhan secara alkitabiah. Lockdown itu dari L, itu artinya listen to God's voice and reflect, let go and let God. Kita perlu banyak mendengar suara Tuhan hari-hari ini di dalam rumah kita. Ada amin? Kita perlu mulai introspeksi. Apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita benahi, dan apa yang perlu kita ubah, saudara. Oleh sebab itu, O itu berbicara obey His word and His teachings. Kita mulai taat kepada firman Tuhan dan pengajaran Tuhan. Lalu C artinya call on Jesus name and be calm. Mari kita memanggil nama Yesus dan kita tenang. Katakan pada yang di sebelah saudara, panggil nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. K itu berbicara know what is the purpose of all of this. Ketika dunia sedang mengalami kebingungan, ketika kebimbangan itu mulai datang dan kekhawatiran, maka Tuhan ingin supaya kita semuanya harus tahu apa kehendak Tuhan. Efesus 5 katakan kita harus menjadi bijak dan mengetahui, mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. D itu adalah dwell in His presence, do not panic. Mari kita hari-hari ini Bapak Ibu banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. O itu adalah offer a prayer for everyone's safety. Doakan keamanan, keselamatan, ketenteraman untuk penduduk di kota kita dan di provinsi kita dan juga di bangsa kita. Kita doakan pemimpin bangsa kita untuk mengatasi semua ini dengan baik dan melaluinya dengan kemenangan dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. W itu adalah wait and be patient. These two shall pass. Artinya mari kita banyak menantikan Tuhan dan sabar. Saudara, kita harus sabar di dalam apapun yang terjadi. Kita harus sabar. Baru N, nurture our personal relationship with Him. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, memang kita melihat ada animasi saudara. Anak-anak sekolah kalau mereka itu di rumah ya, mungkin anak-anak itu saling telepon, gimana rasanya belajar di rumah. Mungkin ada yang berkata aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah, bawaannya marah-marah melulu. Tapi kita tahu saudara, semua ini untuk kebaikan anak-anak supaya lebih dekat lagi kepada orang tua dan menghormati orang tua. Amin. Mungkin juga ada suami yang waktu ditelepon, gimana rasanya bekerja di rumah? Aku tak sanggup lagi, istriku lebih galak dari bosku. Bawaannya marah-marah melulu. Tidak ada di sini saudara ya. Di sini semua ramah, manis sekali ibu-ibu di tempat ini. Tapi kalau di tempat lain mungkin seperti itu. Tetapi kita ambil positifnya Bapak Ibu. Yaitu apa? Kalau selama ini ada pasangan yang mungkin jarang bersama karena kesibukan masing-masing. Ini waktunya suami istri, anak-anak, orang tua semua menjadi satu keluarga yang harmonis. Yang hidupnya dekat kepada Tuhan dan saling mencintai satu dengan yang lain. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah hari ini pesan Tuhan untuk kita. Ada 3 yang saya mau bawakan untuk kita.
Yang pertama, saudara, mari kita banyak doakan Mazmur 91. Ada amin? Mazmur 91. Kita doakan untuk bangsa dan negara, untuk kota kita, dan terutama untuk jemaat dan keluarga kita. Karena waktu kita doakan Mazmur 91 ada janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menaungi kita dengan sayapnya. Ada naungan sayap Tuhan. Katakan bersama-sama, naungan sayap. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, kita tahu bahwa Tuhan itu yang melingkupi kita. Tuhan itu yang menaungi kita. Sehingga pada saat Tuhan menaungi kita, saudara, maka Mazmur 91 ayat 1 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka mereka akan berkata, Tuhan itu yang melingkupi kita dan menaungi kita dalam segala hal. Boleh ada tantangan, boleh ada badai apapun dalam hidup ini, percayakah saudara, Tuhan yang menjaga kita dengan naungan sayapnya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Naungiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang terkasih, kita melihat naungan sayap itu berbicara pemeliharaan Tuhan. Karena pada saat seorang gadis yang bernama Ruth itu sudah tidak punya pertolongan lagi dalam hidupnya. Karena dia adalah seorang wanita Moab, dia sudah tidak lagi memiliki masa depan. Dia tidak lagi memiliki keluarga. Lalu dia mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Bethlehem itu memiliki arti rumah roti. Saya percaya hari-hari ini, ketika dunia sedang panik dan banyak orang belanja sana sini dan stok barang, mungkin ada yang sampai beberapa truk, ada yang kereta dorongnya di supermarket. Wow, rak itu mulai kosong, semua dibeli saudara. Selama ini yang gak bisa dibeli pun dibeli semuanya. Karena sedang mengalami kepanikan. Karena khawatir nanti tidak ada roti, tidak ada makanan di rumah. Kita lihat lemari es semuanya penuh, ya. Penuh sekali, ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan janjikan kita satu hal, Bapak Ibu. Kita tidak boleh khawatir. Amin. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Ada rumah roti, ada Bethlehem. Rut pasal 3 ayat 9. Ketika Rut sudah tidak punya harapan apapun, dia bertemu dengan Boas. Dan waktu Rut bertemu dengan Boas, seorang yang sangat diberkati, yang sukses, yang penuh dengan kasih. Maka Rut hanya berkata ini, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ketika Boas bertanya, jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Saudara perhatikan kata menebus. Menebus artinya to buy back, membeli kembali. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang hilang,
itu dikembalikan. Kalau ada sesuatu yang selama ini sudah habis, itu dipulihkan. Hari-hari ini kita melihat dunia itu sedang bingung. Kita melihat banyak rakyat yang mengharapkan banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Ada yang ingin investasi, semoga bisa kembalinya banyak, ada cuan. Tapi ternyata 3C saudara, ada yang sudah cuan, cia, dan cao. Ya kan? Artinya sudah dapat keuntungan, dia itu mulai memakan dan merugikan orang lain, lalu lari. Saudara, kita melihat ada yang mengalami gagal bayar, gagal cair, dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji untuk kita, ketika ada naungan sayap Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mengembalikan bahkan berkali-kali lipat. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Ini pesan untuk ibadah kita pada hari ini. Kunci yang kedua, pada saat kita doakan Mazmur 91. Maka Tuhan itu akan hadir sebagai kubu pertahanan kita. Katakan bersama, kubu pertahanan. Saudara lihat ada gambar yang indah ini. Ini berbicara tentang tembok. Di mana tembok yang besar, tembok Yerusalem. Saudara, kita juga melihat ada Yesus hadir di atas bait sucinya. Demikian juga hidup kita. Ketika kita hatinya melekat kepada Tuhan, maka Yesus itu menjadi kubu pertahanan kita. Sehingga tidak ada apapun dari musuh, senjata yang ditempa musuh, yang sanggup untuk menembus kubu pertahanan ini. Dalam peperangan Bapak Ibu tahu, kunci kemenangan dalam peperangan adalah siapa yang ada di dalam benteng. Siapa yang ada di dalam kubu pertahanan, yang ada di tempat yang tinggi. El Elyon, the most high God, itu nama Tuhan. Kalau kunci yang pertama tadi pemeliharaan Tuhan, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memelihara. Maka ini adalah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi, yang selalu menjaga hidup kita. Ada amin? Mazmur 91 ayat 2 katakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ada amin? Kita sebagai umat percaya, jemaat GB My Family, kita akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi kuncinya saudara, kita harus percaya Tuhan. Katakan kepada yang di sebelah Bapak Ibu, percaya Tuhan. Amin. Mari kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita berdoa dan kita percaya Tuhan untuk keluarga kita, maka Tuhan akan hadir dan menjaga hidup kita. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada amin? Saya akan lanjutkan dengan yang ketiga. Kunci yang ketiga pada saat kita memegang janji Tuhan di Mazmur 91 ini. Tuhan akan hadir sebagai perisai dalam hidup kita. Kata bersama-sama, perisai. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, apa artinya ketika kita melihat di ayat ini? Naungan sayap Tuhan, ya. Kemudian ada perisai. Kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara melihat kalau ada seorang bapa yang baik, yang mencintai anaknya. Anak itu seperti ada di pasar malam. Saya mendengar kisah seorang anak di pasar malam, anak yang kecil.
Di pasar malam yang begitu ramai. Tiba-tiba dia tidak tahu di mana bapaknya. Dia tersesat. Saudara bisa bayangkan kalau seorang anak itu tersesat. Sulit dibayangkan saudara. Apa yang harus dia lakukan? Dalam keadaan yang tersesat ini. Tiba-tiba dia melihat ada tangan yang memegang dia. Lalu dia lihat ke atas. Itu adalah Bapa saya. Bapa saya. Amin. Saudara sebagai keluarga, mungkin kita pernah mengalami. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba entah kemana. Di shopping mall yang ramai. Apa yang terjadi? Saudara saya ingat, saya dan Bu Ros pernah mengalami itu. Waktu di salah satu mall yang ramai. Ketika anak kami masih kecil. Tiba-tiba kita tidak tahu di mana. Pada saat itu saudara bisa bayangkan sebagai orang tua. Saya hanya bisa berdoa dengan Bu Ros. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tidak lama kemudian saudara, puji Tuhan ada seorang ibu yang baik. Lalu dia berkata, anakmu ada di sini karena ada seorang bapak melihat dia di counter informasi. Puji Tuhan saudara, anak kami kecil. Tuhan kasih hikmat pergi ke counter informasi. Dan di sana anak kami itu berhasil berjumpa lagi dengan kami. Saudara tahu perasaan kami sebagai bapak. Luar biasa sukacita. Dan sejak hari itu saudara, kami selalu berdoa anak-anak dalam pelindungan Tuhan. Nah demikianlah hidup kita Bapak Ibu. Kita seperti anak-anak Bapak kita. Kalau ada yang terjadi sesuatu, Bapa kita yang akan melindungi. Dan luar biasa kalau Bapak di dunia ini perlu share location, perlu GPS atau apapun untuk memantau. Tetapi Bapa kita yang di surga berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkanmu sendirian. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah arti dari Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah kemenangan di dalam hidupku. Di tempat yang tinggi. Panah api tidak bisa mendekat. Senjata tidak bisa mencapai. Di tempat yang tinggi. In the secret place. In the heavenly place. Kita sudah duduk bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji ada keamanan, ada kemenangan, ada pelindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara saya akan rangkumkan dengan ini. Iman itu penting. Mengapa iman itu penting? Ada 6 poin ini saudara. Mari kita baca bersama-sama. Iman penting karena percaya ketika tidak melihat. Taat ketika tidak mengerti. Memberi ketika tidak memiliki. Bertahan ketika tidak merasakan. Bersyukur sebelum menerima. Tetap percaya jika belum mendapatkan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji. Kalau kita punya iman, iman itu sebagai satu janji. Dan akan membawa kita menuju kepada jembatan janji Tuhan. Cepat lambat, kalau kita percaya, kita pasti terima. Seperti Abraham. Abraham itu percaya ketika dia tidak melihat. Abraham itu percaya ketika dia tidak mengerti. Bersama dengan Sarah. Abraham itu memberi ketika tidak memiliki. Bertahan dan bersyukur walau usianya sudah tua. Lanjut umurnya. Percaya dan dia mendapatkan. Sebab Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama 2 ayat ini Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa. 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir
di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Katakan amin. Saudara perhatikan ayat 11, apa kuncinya? Abram dan Sarah itu akhirnya beroleh kekuatan menurunkan anak cucu. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman kepada Tuhan yang setia, maka dia menerima. Ayat 12, ada kuasa pelipat gandaan, multiplikasi seperti bintang di langit. Ada amin? Hari ini Tuhan mengajak kita lihat ke atas. Lihat bintang-bintang janji Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita mulai berdoa. Apa yang menjadi Ishak di dalam hidup kita? Janji Tuhan. Ishak itu pasti lahir. Kata bersama-sama, Ishak pasti lahir. Amin. Janji Tuhan itu pasti menjadi kenyataan. Janji Tuhan itu pasti kita terima. Yang penting kita jaga kualitas iman kita. Kata bersama, jaga kualitas iman. Ada 4 kualitas iman. Iman yang kuat atau iman yang lemah. Abraham memiliki iman yang kuat. Di Roma 4 ayat 19-20. Iman yang teruji dan yang tidak teruji. Tuhan mau iman kita teruji. Kapan? Waktu di tengah goncangan, kita tetap berdiri di tengah badai. Amin. Kita tetap bertahan. Iman yang besar atau yang kecil. Tuhan katakan, mari kita punya iman yang besar seperti perwira Kapernaum. Amin. Iman yang besar seperti perwira Kapernaum. Iman yang berlimpah atau iman yang kurang. Kita doakan kita seperti perwira Kapernaum. Kita punya iman yang besar. Dan iman yang besar itu akan membawa kita. Saudara nanti baca Matius 8. Percaya janji Tuhan. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu sembuh. Ada amin? Saudara lihat perwira Kapernaum. Ya. Di mana dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Iman yang besar itu percaya. Perkataan Yesus mengandung kuasa. Ada amin? Kemudian iman yang besar ini juga mengasihi Tuhan. Di Lukas 7 katakan. Di mana orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus supaya ia datang menyembuhkan hamba perwira ini. Mereka meminta. Mengapa? Karena ayat 4 kata mereka datang pada Yesus dengan sangat mereka minta pertolongan, kata ia layak engkau tolong. Kita baca bersama ayat 5, 2, 3. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, Yesus ketika melihat iman perwira ini, ayat 9 dia berkata, ia heran dan sambil berpaling pada orang banyak mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, doa saya untuk seluruh jemaat GBI My Family. Dimanapun saudara berada, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan. Saya bersyukur kepada semua jemaat dan pengerja yang setia, di mana kita bersama-sama mendoakan pembangunan GBI Podomoro. Saudara, untuk apa? Untuk penuaian jiwa-jiwa. Kita doakan penuaian jiwa yang besar di GBI Podomoro City, Deli Medan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika kita mengasihi Tuhan dan rumahnya, Tuhan berjanji di kitab Hagai, dia akan mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa. Di tengah goncangan Tuhan akan menjaga hidup kita. Walaupun kita melihat apa yang terjadi, Tuhan berkata, lumbungmu akan kuisi penuh. Lumbungmu akan kuberkati. Lumbungmu akan kuberikan kelimpahan. Sebab inilah janji Tuhan untuk setiap orang yang percaya, yang mengasihi rumah Tuhan. Dan seperti umat Israel saudara, kita doakan di tengah apapun yang kita hadapi, Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api dalam hidup kita. Sebagai GPS, penuntun jalan kita. Sebagai protection, pelindung dalam hidup kita. Sebagai pemelihara yang selalu memelihara hidup kita dan menyertai kita. Oleh sebab itu hari ini dengan Bu Ros, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita ini mulai memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Jika kita percaya, kita melihat kemuliaan Tuhan, lalu Kau janjikan. Ya Tuhan, Aku tetap percaya. percaya janjimu ajaib, ukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib. Mari kita mulai, kita berdoa dengan iman. Apa yang saudara rindukan hari ini, yang menjadi impian, kerinduan, pengejaran selama ini, Ishak yang sudah lama dijanjikan itu, kita percaya pasti hadir dalam hidup kita. Seperti Abraham dan Sarah, ketika tidak ada lagi pegangan, Tuhan berkata, Abraham, namamu akan menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Sebelum melihat, Abraham percaya, Abraham, bapa segala orang beriman, bapa segala bangsa. Saudara, ada tantangan. Orang-orang mungkin berpikir, mengapa Abraham lakukan itu? Dia ganti namanya. Dia pergi ke dinas kependudukan, ganti nama, karena dia percaya. Hari ini, siapa yang percaya, mari buka hatimu hari ini. Angkat tanganmu, seperti iman Abraham dan Sarah, iman perwira Kapernaum. Jadilah sesuai imanmu, dalam nama Yesus. Terima. Terima kesembuhan oleh pilu-pilu Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat dan kuat. Segala sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah naungan sayap kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah perisai dalam hidup kami, Engkaulah sumber pemeliharaan kami, penyertaan dan pelindungan. Terima dalam nama Yesus. Setiap lumbung diisi penuh kelimpahan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, we thank you Lord, we love you Lord Jesus. Mari kita bersama-sama yang percaya, sekali lagi kita katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Ya Tuhan, kami simpan, kami depositkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan.
berserah. Ku berserah. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan keluarga demi keluarga di GBI My Family ini. Semua di dalam pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, untuk berkat-Mu juga untuk bangsa dan negara kami. Dan juga untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Engkau berikan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita ini diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama itu adalah kita percaya walaupun ibadah itu online atau live streaming, seluruh jemaat tetap diberkati. Amin. Karena di dalam rumah juga ada lawatan Tuhan. Kita melihat Yesus itu selalu ada di rumah Marta dan Maria. Kita juga melihat bagaimana mertua Petrus disembuhkan di dalam rumah. Kita melihat Cornelius menerima lawatan Tuhan, keselamatan bagi keluarganya di dalam rumah. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersama keluarga, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga bagi yang belum ikut call, boleh ikut call, Community of Love. Bagi yang rindu belajar firman, bisa belajar dari Kehidupan Orientasi Merayani. Ada Pak Ben Hur di tempat ini sebagai koordinator di divisi pengajaran. Kemudian ada Pak Wirianto sebagai Kepala Departemen call. Dan juga pesan untuk kita, mari kita ikuti himbauan dan anjuran pemerintah untuk stay safe, ya, sesuai firman Tuhan, stay safe, stay healthy, and stay blessed. Tetap aman dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan kuat, dan tetap diberkati oleh perkenanan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah. Ya. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk boleh kita bersama-sama kita doakan untuk jemaat. Ya, saya undang Pak Ben untuk bisa kita berdoa. Mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapak, kami bersyukur boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online dan live streaming ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ada di tengah-tengah umat-Mu, keluarga besar GBI My Family yang sedang mengikuti ibadah ini di tengah-tengah keluarga dan di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka. Dan seluruh masyarakat yang boleh melihat dan menikmati ibadah ini Tuhan. Kami percaya kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Kami sudah dikenyangkan oleh janji-janji firman-Mu. Betapa Engkau Allah yang setia, yang menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dan kegentaran. Tidak ada kepanikan, ada kekhawatiran atas umat-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih, begitu Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa sudah kami nikmati Tuhan. Yang memberikan kepada kami sekali lagi kekuatan yang baru untuk berani percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Lugi Minajis, Bapak Gembala kami yang sudah memberkati umat-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan keluarga Ibu Rosida bersama ketiga anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat, berikan pengertian, berikan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan, dan kekuatan bagi hamba-Mu dan kesehatan untuk memimpin dan menjadi bapa dan menjadi ibu Tuhan bagi keluarga besar GBI My Family. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, terutama bagi pemerintah kami Indonesia. Berikan kemampuan dan kekuatan bagi semua jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini Tuhan. Kami percaya hikmat dan kekuatan pertolongan yang dari tempat yang maha tinggi ada bagi pemerintah kami untuk segera boleh merecovery dan memulihkan keadaan ini oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami juga berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem, dan damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem dan bagi kami semua yang mencintai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan juga akan tercurah bagi umat-Mu yang sedang menikmati tayangan dan ibadah ini. Dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita sedang ibadah online di rumah masing-masing, dan kami percaya seluruh keluarga juga diberkati Tuhan melalui ibadah kita, praise worship, doa, dan juga pemberitaan firman. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dan memberi persembahan, maka dapat melalui berbagai cara. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu nanti waktu kita sudah ibadah seperti biasa di bulan yang akan datang, dapat membawa persembahan ke gereja cabang kita masing-masing di GBI My Family, baik di Tiara, Palladium maupun di Negara. Dan juga bagi yang rindu melalui transfer bank, maka ada berbagai rekening yang sudah dapat dilihat di dalam pemberitaan ini, yaitu melalui Bank BCA untuk persembahan umum di 6995838838, dan juga untuk persembahan persepuluhan di Bank BCA dengan account 6995988988, atau dapat juga melalui berbagai media dan cara juga yang sudah tersedia di gereja kita. Bapak Ibu, kami percaya melalui persembahan dan taburan kasih kita ini, Tuhan selalu akan memberkati dan Tuhan selalu akan menjaga keluarga kita. Demikian, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom my family. Kami mengajak Bapak Ibu lebih banyak kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai santapan iman, faith food di dalam hidup kita. Sesuai dengan janji Tuhan bagi kita di dalam Mazmur 46, Allah adalah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kita percaya ada pelindungan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan adalah kota benteng kita.
Dan kita percaya juga ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi kondisi seperti saat ini, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita banyak di dalam menara doa, dan juga kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.